Selamat sore Pak Maskun. Selamat sore Mbak Baik. Fitri. Pak Maskun, pelaku ditangkap di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara, tapi kemudian diterbangkan ataupun dibawa ke Makassar untuk proses hukum. Apa yang menjadi alasannya? Yang pertama, yang bersangkutan kan awalnya kan desertir TNI. Oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan dia sebagai desertir TNI itu pada prinsipnya dia harus menjalani hukuman. Namun putusan pengadilan kan menjatuhkan bahwa dia di penjara pidana selama 1 tahun dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan itu auditor militer selaku eksekutor itu menyampaikan untuk dibawa ke Makassar. Sekaligus kemarin karena kondisi di Kendari itu sangat boleh dikatakan ada masyarakat yang kurang puas atau ada ibaratnya itu kan ingin balas dendam, dikhawatirkan ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan sehingga diterbangkan ke Makassar. Oke, baik Pak Maskun, pelaku adalah seorang desertir tentara, tadi menurut Anda katakan seperti itu. Proses hukum artinya untuk pelaku di kasus penculikan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak akan menggunakan hukum sipil atau militer? Karena putusan pengadilan militer itu sudah keluar, petikan salinannya juga sudah tadi saya ngambil. Saya mohon maaf tadi ngoreksi dari pernyataan Dandim Kendari yang memang kemarin itu boleh dikatakan kita belum dapat salinannya, hanya mendapat informasi. Informasinya tertanggal nomornya sama 24, nomor 24, tapi tanggalnya itu hanya baru dapat informasi melalui SMS atau WA, sehingga ini yang harus kami koreksi adalah tanggal 9 April bukan tanggal 29. Sehingga secara hukum setelah yang bersangkutan ini sudah inkrah, artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diberikan batas tenggang waktu 7 hari dan itu sudah terlampaui, sehingga kekuatan hukum tetapnya mulai tanggal 17 April. Sehingga pada saat ini boleh dikatakan yang bersangkutan sudah menjadi warga sipil, bukan menjadi militer lagi. Artinya kasus ini lalu akan diserahkan kepada polisi untuk penegakan hukumnya? Seperti itu. Nantinya akan diserahkan kepada polisi karena tadi kan secara administrasi kan kita masih mempelajarin. Ternyata setelah dari mendapat petikan putusan pengadilan dari pengadilan militer di Makassar yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tanggal 17 April itu sudah 2019 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga yang bersangkutan ini sudah dipecat dari dinas militer. Oke, mengenai kasus yang melatar belakangi pemecatan pelaku dari militer ini bisa Anda jelaskan, Pak Maskun? Yang bersangkutan kan desersi, meninggalkan dinas tanpa izin. Kalau dihitung dari sekarang ini sudah mulai tanggal 14 Agustus 2018, sehingga boleh dikatakan sudah lebih dari 30 hari dikatakan desersi, artinya sudah ada 8 bulan lebih. Oleh karena itu ini sudah melakukan upaya-upaya atau tahapan-tahapan persidangan. Jadi termasuk di satuan. Di satuan juga sudah dilakukan upaya-upaya pemanggilan pada hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, sampai hari ke-14, 21 juga diadakan pencarian. Akhirnya pada hari ke-31 itu dilaporkan bahwa yang bersangkutan melakukan desersi. Nah, sampai saat ini baru ketemu kemarin bisa ditangkap ketika melakukan pelanggaran tindak pidana yang lainnya. Oke, pada saat sekarang posisi dari pelaku masih berada di daerah di Makassar, ataukah sudah kemudian diserahkan ke polisi untuk pengusutan kasus lebih lanjut? Untuk saat ini masih di Makassar, yaitu untuk dilakukan pendalaman kaitannya dengan motif tentang desersinya.
sehingga mencari informasi apa motif desersinya sehingga bisa diketahui lebih jauh apakah ada unsur-unsur lain tentang desersinya itu sendiri. Artinya penyelidikan ataupun menggali keterangan mengenai kasus penculikan dan juga kekerasan seksual terhadap anak, apakah juga digali oleh Kapendam 14 Hasanuddin atau kemudian nanti ini akan berada di ranah polisi dan nantinya akan dibawa ke sana? Karena posisinya saat ini sudah menjadi warga sipil, tentunya nanti kepolisian yang akan melakukan penyidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kapan diserahkan kepada polisi? Rencananya kalau tidak ada halangan mungkin besok akan dibawa ke Kendari. Jadi mungkin besok akan dibawa ke Kendari. Rencananya seperti itu. Nanti kami konfirmasi ulang apakah itu rencana. Sehingga nanti Panglima, Pangdam sendiri yang akan membawa pelaku tersebut untuk dibawa ke Kendari. Baik, terima kasih Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Mas Gun Nafik telah bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore, Pak.